Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Isneni Ramadan ingin mewawancarai kepala sekolah kami yaitu Bapak Hardianto. Pada kesempatan ini telah bersama kita yaitu Bapak Hardianto. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat baik. Ya. Jadi pada kesempatan ini Pak saya mohon izin untuk mewawancari Bapak terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah ini. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak sebentar. Oh, nggak apa-apa. Ya. Baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Oke, silakan. Begini Pak, selama ini apakah Bapak pernah melihat atau merasakan adanya kasus-kasus terkait dilema etika ataupun wujukan moral di sekolah ini Pak? Oh ya. Banyak kasus yang terjadi dilema etika ya. Itu semacam kita memilih yang benar, keduanya benar, jadi kadang-kadang agak susah itu menentukan seperti itu. Kemudian kalau bukan moral ya tentu ada yang benar dan salah, itu yang lebih mudah kita atasi ya. Sejauh ini Pak, menurut Bapak apa sih contohnya yang bisa Bapak share nih ke kita di sekolah ini, apa permasalahan dilema etika yang pernah terjadi? Ini kita kan sekolah kecil ini kan, dengan siswa yang ratusan cuma. Anggaran itu kan tentu membutuhkan kekurangan kita untuk kebutuhan anggaran sekolah itu banyak. Apalagi kan SMK itu kita punya 4 program kalian yang semuanya membutuhkan alat dan bahan praktek. Ya. Kita anggarannya terbatas gitu. Itu kita jadi dilema, saya pilih yang mana. Kadang-kadang kita berikan ke program ini, yang lain iri gitu kan. Ya betul. Nah, jadi kalau seperti itu tentu saya punya apa ya kebijakan yang kira-kira yang lebih didulukan yang mana. Itulah dilema etika. Contoh memilih alat bahan praktek. Banyak juga setelah saya datang ke sekolah ini guru yang mau pindah ke sini. Bentar kita udah punya guru kan, tapi ada juga guru yang pengen pindah ke SMK kita, SMK Negeri 1 Sebauh. Bagus sebenarnya untuk apa ya, menjadi pembanding guru-guru yang sudah ada. Kalau guru ini ada pendatang baru, nanti dia akan membanding-bandingkan yang bagus, yang jeleknya, mudah-mudahan yang bagusnya, yang ditularkannya. Tapi kebetulan kita kelasnya kan sedikit. Pak. Dengan jumlah kelas yang hanya 11 sekarang ini, kemarin 9, sekarang udah 11 nih. Ini guru kita ya satu mapel rata-rata 1 dulu, kecuali matematik mungkin perlu 2 ya. Ini ada datang mungkin pelajaran yang bukan matematik, yang kalau dibagi 2 mereka kurang 24 dua-duanya. Jadi akhirnya ya saya harus pilih mana nanti, apakah ini kita terima atau tidak. Itu Pak. Baik. Jadi selama Bapak memimpin sekolah ini ada beberapa dilema etika yang Bapak hadapi ya Pak ya. Nah, dalam proses itu Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa nih yang Bapak gunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini Pak? Iya. Tentu dengan contoh yang pertama, kekurangan alat bahan, kita untuk praktek, tentu langkah-langkahnya kita di RKS ya. Di dana bosnya itu kan kita buat RKS dulu. Jadi kalau perlu nanti kita ini dulu pertemuan dengan seluruh guru dan karyawan untuk membedah RKS tahun 2025. Siap. Nah, jadi nanti semuanya akan terlibat. Dan skala prioritas itu yang mana? Jadi keputusan tidak saya sendiri ya. Keputusan kita bersama. Nanti memang finalnya saya yang memutuskan. Tapi dari usulan ini, usulan itu, tentu itu kita pilih itu contoh prosedur untuk pembagian bahan praktek jika kekurangan anggaran ya. Contoh yang kedua tadi yang guru masuk tadi, memang kalau dua-duanya tanpa jabatan kelebihan guru jadinya.
Sementara kita kedatangan guru yang bagus, yang sudah guru penggerak, yang sudah pernah jadi wakil kurikulum, S2, yang sudah S2, sudah pegawai negeri ya. Di sekolah ini pegawai negeri hanya kita berdua, yang lain guru P3K. Tapi alhamdulillah dengan guru-guru udah P3K, siswa nambah, tambah alat bantuan nih, baru datang bantuan dari dinas nih, laptop 36 biji kan. Alhamdulillah dengan guru yang datang tadi, nanti kita pertemukan sebaiknya gimana, apakah salah satu menduduki jabatan, contoh pun ini mencari sertifikat perpustakaan, tugas tambahannya Pak, supaya diakui tugas tambahan perpustakaan 12 jam misalnya, itu akan teratasi. Atau ibu ini yang datang menjadi wakil yang diakui, karena kita hanya 2 orang wakil yang diakui di sekolah ini karena jumlah kelasnya 11. Nah contoh itu. Tapi kalau guru dua-duanya guru biasa nggak cukup jamnya untuk dibagi 2 gitu. Itu contoh prosedur yang akan saya lakukan itu. Siap. Baik Pak, selama ini apakah ada jadwal-jadwal tertentu Bapak untuk membahas suatu permasalahan, atau ketika terjadi masalah aja nih baru kita bahas, atau yang permasalahan ini harus segera kita selesaikan, atau bisa menunggu waktu lagi, gimana? Nama ini belum sih ya, tapi mudah-mudahan kedepannya perlu terjadwal. Tapi selama ini inisiatif aja saya, hal-hal yang mendesak yang perlu diatasi harus diatasi segera. Tapi kalau untuk ke depan tahun 25 mudah-mudahan kita udah programkan. Jadi mana kasus-kasus yang dari awal yang selama ini setahun di sini, tahun 24, nah 25 itu evaluasi. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang yang sama-sama benar yang kita pilih, yang kita prioritaskan yang mana, kalau perlu kita programkan nanti Pak. Siap Pak. Selanjutnya nih Pak, di sekolah ini apakah ada faktor-faktor tertentu atau orang-orang tertentu yang selama ini membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Ya itu pasti ada. Saya datang ke sini awal tahun, mulai membaca lah karakter guru-guru kita, pegawai kita. Memang tidak semua sama ya, tapi rata-rata di sekolah ini membantu saya untuk memajukan sekolah ini. Semuanya terlibat bantu Pak. Jadi yang ada sih beberapa mungkin yang kurang mendukung, tapi setelah dikasih pengertian, akhirnya mereka semuanya mendukung sekolah untuk maju Pak. Tidak ada satupun yang membuat kendala untuk maju sekolah ini. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari beberapa permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, terus cara penyelesaiannya, menurut Bapak apa pengalaman penting yang bisa Bapak sampaikan dan bagikan kepada kami ini Pak? Oke, terutama untuk Pak Is dengan ini ya, dengan Bu Selvia yang guru penggerak. Yang lainnya belum tergerak, mudah-mudahan akan tergerak jadi guru penggerak. Saya dulu cakep ya, karena udah tua dulu programnya calon kepala sekolah ya. Ya dengan program yang bagus seperti ini, mudah-mudahan dengan menteri-menteri yang baru, program ini pasti berlanjut gitu kan. Dan saya berharap dari 2 guru penggerak yang ada, nanti akan muncul yang lain, tapi Pak Is dan Bu Selvi ini menjadi guru penggerak pertama di sekolah ini. Mudah-mudahan jadi contoh bagi mereka, dan jadi estafet penyambung saya pensiun nanti, karena syarat kepala sekolah harus guru penggerak. Kalau untuk yang ketentuan sekarang ya, nggak tahu ketentuan menteri yang akan datang, tapi saya yakin yang kebijakan yang bagus seperti ini akan dipertahankan. Mungkin yang agak perubahan itu kurikulum dikit lah, kurikulum mungkin ada perubahan dikit, revisi nanti ada revisi kurikulum. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang membuat guru maju, memang dengan guru maju ini banyak kegiatan ya di luar jam mengajar. Banyak bikin ngisi aplikasi lah, yang inilah, yang itu udah memang harus kita ikuti. Perkembangan teknologi ya. Jangan kita terlalu negatif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kalau kita negatif dengan perkembangan teknologi yang ada, ya akan maju. Memang yang abadi itu perubahan. Kalau saya dapat ilmu dulu, justru yang abadi ini perubahan. Makanya kita harus berubah dan berubah.
berubah yang lebih baik. Ya memang perlu dievaluasi mana yang kurang baik ya. Tapi yang program udah baik ini, yang contoh ini bagus nih. Siswa akan kompeten dengan guru yang kompeten. Ada upskilling juga, ada skilling juga. Ya. Mudah-mudahan guru kita ini kalau nanti, saya akan mengusulkan sekolah PK, sekolah kita. Ya. Kalau udah siswanya di atas 200, nanti program upskilling akan banyak. Ini harus diikuti guru. Ini baru pulang Pak Korib dari Medan, ikut program upskilling kan. Itulah contoh. Jadi mudah-mudahan dengan program ini guru kita ikut, sekolah kita maju karena gurunya kompeten, akhirnya siswa juga kompeten. Itulah mengeluarkan output siswa yang kompeten dan digunakan di dunia kerja gitu. Harapan kita seperti itu, outputnya itu siswa kita tuh BMB itu berlaku bekerja, melanjutkan kuliah atau wirausaha, tidak pengangguran, tidak hanya kerja nyodo sawit gitu kan. Ya. Itu Mbak, kasih Pak. Kalau terkait mengambil keputusan nih Pak, gimana nih kami supaya ngambil keputusannya seperti apa gitu Pak? Pengajaran apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami terkait pengambilan keputusan? Ini ini ada ilmu, ada yang otoriter. Iya Pak. Sistem pemimpinannya kan otoriter. Otoriter tuh kadang diperlukan juga. Ya. Zaman Presiden Soeharto dulu. Ada juga yang terlalu demokratis. Demokratis. Semua dibicarakan, dirapatkan. Tapi kadang lambat jadinya. Ya. Jadi kalau saya dua-duanya kita pakai tengah-tengah gitu kan. Oh, dikombinasikan. Jadi putusan tuh memang kadang-kadang perlu otoriter, tapi kadang-kadang perlu didiskusikan, didemokrasikan. Terlalu demokratis kurang bagus juga. Ya. Kadang-kadang ya. Jadi semi demokratis, semi otoriter lah. Saya selalu seperti itu. Saya punya kepala sekolah itu dulu zamannya Pak Mulyono itu terlalu otoriter. Tapi habis itu diganti oleh Pak Ali Musnad yang terlalu demokratis. Jadi susah, saya wakil kurikulumnya sama ini. Bingung kadang guru-guru ini kalau terlalu demokratis ya maklum lah guru-guru kita kan. Ya, ada kepala hitam, ada putih kan. Ya. Tapi habis itu datanglah Pak Peri, pengganti Pak Ali Musnad yang terlalu demokratis. Itulah yang menjadi contoh saya. Di tengah-tengah yang bagus itu memang. Itu Pak. Jadi jangan terlalu otoriter, jangan terlalu demokratis ya. Siap Pak. Terima kasih Pak pesan-pesannya Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir dalam sesi wawancara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk bersedia kami wawancara. Apabila ada kata-kata yang salah nih dalam wawancara, kami mohon maaf nih Pak. Iya. Nggak ada Pak, bagus. Ya Pak, siap. Ya. Demikianlah sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sabau, Ayahanda Hadianto SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya Muhammad Isnaini Ramadan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Siak, ingin melakukan wawancara bersama Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Siak. Bersama itu, hari ini saya sudah berada bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bungaraya, yaitu Bapak Rahmat Saputra. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nama dari Sabau ya? Ya Pak. Kecamatan sebelah. Gimana perjalanannya tadi? Lumayan Pak, lumayan agak jauh dan ada beberapa halangan tadi, makanya agak datang terlambat sedikit, tidak sesuai janji. Iya. Tak apa, ya kan. Kira-kira apa yang bisa kita bantu nih Pak Rama? Ya, pada kesempatan ini saya mohon izin nih Pak mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya. Saya ingin wawancara terkait bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan di dalam suatu kebijakan di sekolah Bapak. Langsung saja nih Pak, mohon izin bertanya nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oh gitu Pak Rama ya. Ya, jadi tentunya di sekolah pasti akan kita menghadapi berbagai masalah.
ya. Di antaranya itulah tadi yang Bapak Rama sebutkan, dalam menghadapi masalah otomatis kita memerlukan keputusan yang diambil ya, agar nanti segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. ya. Memang ada dua, seperti yang Bapak sebutkan, ada dilema etika. Mungkin kalau secara artian pengambilan keputusan dilema etika ini, kita di sekolah dihadapkan kepada pilihan dalam mengambil keputusan itu, di mana pilihan itu sama-sama baik, sama-sama benar. Ya, betul Pak. Kan itu dia Pak Rama. Ya. Itu satu. Yang kedua, tadi ada rujukan moral. Nah, kalau ini mungkin agak lebih jelas sedikit kita dalam mengambil keputusan, di mana keputusan kita ambil itu baik atau benar atau salah, kan kayak gitu dia. Betul. Nah, jadi dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah seperti dilema etika maupun juga moral ini, tentu saja kita harus mengidentifikasinya. Ya. Nah, mungkin awal saya dalam mengidentifikasi, saya mencari dulu informasi, mencari dulu data-data atau fakta yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian saya akan pilih ini masuk kepada dilema etika atau wujudan moral. Ya. Nah, karena nanti dalam penanganannya kan tentu kan ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Iya Pak. Nah, jadi saya ngumpulkan dulu Pak. Mungkin kita akan cari informasi mungkin dengan orang yang bersangkutan, ya kan? Ataupun sumber-sumber lain yang memahami ataupun mengetahui tentang masalah tersebut. Itu dia Pak Rama. Baik, secara konkret atau secara realnya Pak, apakah bisa enggak Bapak kasih gambaran contoh kasus yang berkaitan dengan dilema etika nih yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Ya, ini mungkin yang paling geras nih. Iya Pak. Nah, alhamdulillah berapa waktu yang lalu ya, dan ada penerimaan guru-guru P3K nih. Ya. Nah, jadi di sekolah kita masuklah beberapa guru yang penempatan kita. Sedangkan di tempat kita ya kan, guru-guru tersebut juga sudah ada dan sudah mencukupi. Kan kita berpikir ya kan, kalau namanya guru ya kan, tugas pokoknya itu mengajar dan ada kewajiban-kewajibannya, harus mengajar 24 jam ya kan. Apalagi guru tersebut udah sertifikasi. Kan gitu dia. Guru kita yang ada gimana nih, masuk yang guru baru nih harus kita terima. Kan jadi dilema kita, mana yang harus kita pilih nih, kan gitu dia. Itu salah satu contohnya ya kan. Ataupun juga ada masalah di sekolah kita ini seperti yang guru mungkin dia berhalangan karena sakit misalnya Pak Rama. Ya kan. Sakit ya, secara aturan kan kita ada sakit berapa hari ya kan, izin berapa hari kan. Mungkin karena sakitnya ini mungkin agak parah ya kan. Jadi ketentuan ataupun yang sudah dibuat itu kan melewati harinya tersebut, otomatis ini berdampak kepada pembelajaran anak. Tentu saja kelas yang diampunya kan kosong. Ya kan. Kita nggak mau guru tersebut juga merasa bersalah ataupun apa ya kan, karena ini memang namanya manusia ya kan, tentu ada halang rintangnya kan. Tapi satu sisi siswa juga nggak bisa kita abaikan ya kan, itu tugas pokok juga kan, memang kewajiban kita menyampaikan pembelajaran. Gimana ini supaya bisa kita atasi masalah tersebut ya kan, itulah dengan cara-cara pengambilan keputusan yang bijak tentunya. Baik Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi ada 2 contoh yang Bapak sampaikan. Kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedurnya apakah sudah Bapak terapkan gitu Pak, untuk apa saja yang sudah Bapak terapkan untuk penyelesaiannya seperti itu? Oh iya, ya tentu saja permasalahan ini ya kan, setelah kita identifikasi, oh ini masalahnya seperti ini, masalahnya seperti ini ya kan, tentu saja kan
kita bisa menganalisisnya dari data-data, dari informasi yang kita peroleh, ya kan, kita analisis. Kemudian juga kita di sini perlu berkolaborasi ataupun saling sharing juga, ataupun kita bekerja sama dengan stakeholder kita yang ada. Contohnya macam apa nih tadi kan, yang guru P3K tadi kan, ini berkaitan dengan jam, ya kan, otomatis kan kita akan memanggil tim kita di wakil kurikulum, ya kan, kemudian di operator. Nah, ini yang mengatur-ngatur apa nih jamnya kan. Nah, kita menyesuaikan, ya kan, bagaimana kawan yang ada di sekolah dengan kawan yang masuk ini, ya kan, supaya tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang dirugikan, kan gitu dia Pak, ya kan. Nah, itu juga dengan macam guru tadi, otomatis kan kita berpikir anak harus kita selamatkan juga, sedangkan bapak itu juga dia harus butuhkan perawatan, ya kan. Jadi kita cari solusi, ya kita menghubungi juga dengan kurikulum atau tim kita, ataupun guru mata pelajaran yang mungkin sama dengan bapak itu, istilahnya untuk menggantikan ataupun mengampu selama bapak itu sakit. Jadi kan semuanya ini kan harus kita koordinasikan. Nah, jadi saya nggak bisa sendiri, ya kan, saya akan melibatkan stakeholder yang ada, kan gitu dia Pak, ya. Itu dia, itu langkah-langkah kita lakukan. Nanti udah ketemu, ya kan, nah itulah kita ambil keputusan. Baik. Selama ini Pak, pernah nggak Bapak agendakan satu waktu khusus untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, atau seiring berjalan waktu saja Pak Bapak memantaunya? Selama saya menjalankan amanah sebagai sekolah, ya kan, tentu saja kan masalah ini kan kita lihat juga ada yang sifatnya masalah ini harus kita selesaikan dengan segera, kan itu dia. Kita tidak menunggu waktu, ya kan. Kalau memang itu urgent sekali bagi kita, ya kan, dengan langkah-langkah kita tadi, ya, dengan mengidentifikasi masalah, kemudian kita analis, kita ajak stakeholder yang ada, ya kan. Stakeholder ini bukan hanya pihak sekolah mungkin, bisa jadi orang tua, bisa jadi komite, ya kan, bisa juga pengawas ataupun atasan kita di pendidikan. Kita nggak mau dalam penyelesaian masalah ini juga nanti keputusan yang kita ambil itu bisa melanggar aturan-aturan rambu yang ada, kan gitu dia kan. Jadi ini harus kita pegang. Jadi kalau waktu itu memang tidak ada istilahnya terjadwal, ya kan, pokoknya selama istilahnya masalah itu harus kita selesaikan. Tapi ada juga kadang-kala dalam mengambil kebijakan itu, ya kan, kita kan istilahnya mungkin ada edaran dinas, ada apa ada kan istilahnya program-program yang perlu dikerjakan. Itu kan perlu juga kita duduk bersama dengan kawan-kawan, ya kan. Mungkin ada waktu-waktu terkhusus, misalnya macam kita di sekolah kan ada rapat rutin bulanan. Nah, di situ juga bisa kita merumuskan atau mengambil suatu kebijakan di situ juga. Jadi fleksibel lah sifatnya, Pak. Itu dia. Baik Pak, ini terkait dengan permasalahan-permasalahan atau kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil. Apakah ada faktor-faktor tertentu atau ada orang-orang tertentu yang memang ini spesialisnya membantu Bapak nih dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan? Ada Pak? Ya, tentu ada Pak, ya kan. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita bukan superhero loh. Kita super tim. Nah, pasti di sekolah itu punya tim, ya kan. Ada orang-orang yang apa ini kan, yang bisa kita ajak berkolaborasi, itu seperti saya bilang tadi kan. Kalau masalahnya ini kaitannya dengan guru, mungkin wakil kurikulum, ya kan, pokjanya, mungkin juga di bagian administrasinya, mungkin juga kita libatkan pengawas, ya kan, itu dia, ya kan, kita libatkan semuanya itu kan. Kita butuh petunjuk juga sih dari pimpinan, kita nggak lepas dari pimpinan, karena dalam menjalankan organisasi ini kan kita punya rambu-rambu, kita punya aturannya kan. Jangan sampai kebijakan kita itu menyalahi aturan yang ada, kan gitu dia. Mungkin kalau masalah tentang kesiswaan misalnya kan, anak yang bermasalah dan sebagainya, mungkin itu tadi ya
ada guru BK, ada wakil kesiswaan, ada guru mapelnya sendiri, guru wali kelasnya sebagai orang tua sekolah, siswaan, orang tua ya kan, guru BK itu menjadi tim kita semua ya Pak ya. Jadi perlu kita kerjasama lah, kolaborasi itu dia Pak. Baik Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak, terakhir Pak, mohon izin Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari setiap keputusan-keputusan yang Bapak lakukan? Ya, di banyak sih pelajaran yang bisa saya ambil. Yang pertama mungkin pengalaman, ya kan. Mungkin kita akan memperkaya pengalaman kita, ya Pak ya. Ya. Dengan kasus-kasus seperti dilema etika maupun tadi kan moral kan pasti itu menambah kita loh pengalaman ya kan yang pasti setiap keputusan yang kita buat itu ya kan kita melibatkan stakeholder yang ada, teman-teman yang di sekolah ya kan, kemudian juga dalam mengambil keputusan kan kita ada pertimbangan-pertimbangan juga ya. Pertimbangannya bagaimana keputusan yang kita ambil ini harus memihak kepada siswa ya kan. Kita di kurikulum Merdeka kan pembelajaran bersama pada siswa, kemudian juga kita bagaimana keputusan itu dampaknya itu ya kan itu untuk kemaslahatan bersama lebih kita utamakan daripada individu ya kan, kayak itu dia ya kan. Itu dia. Kemudian juga dalam keputusan itu juga ya kita punya rasa rasa empati atau rasa humanis kita kan, gitu dia. Kan sehingga keputusan ambil itu tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan ketidakpuasan ya kan. Memang itu disepakati semua ya. Jadi itu dia, saya dapat pengalaman yang pasti. Yang kedua mungkin dalam perjalanan menjalankan sekolah ini kan, ya kita butuh sabar. Itu juga Pak, sabar Pak ya karena belum tentu kan istilahnya keputusan yang kita ambil itu ya kan orang akan setuju, bisa terima atau enggak. Di sinilah kita butuh sabar. Mungkin kita butuh memberikan pemahaman yang lebih kepada kawan-kawan kita. Itu dia ya. Kemudian itulah tadi kuncinya memang kolaborasi, komunikasi kita yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada. Itu dia. Siap. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir nih dalam sesi wawancara kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai dan menerima saya untuk sampai di sekolah ini Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Demikianlah sesi wawancara yang saya lakukan bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bungaraya, yaitu Bapak Rahmat Saputra, SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya?